Datangin rumput pakcong 5 tahun yang lalu. Nah, ini lahan pertama saya. Nah, apa yang terjadi dengan lahan ini? Lahan ini posisinya sekarang mulai terhimpit, teman-teman, terhimpit rimbunnya kanan kiri ya. Yang kiri ini Albasia, yang kanan itu Jati. Jadi ini pertama kasusnya adalah sinar matahari tidak maksimal. Oke, yang kedua karena kemarin hujan, ini sempat telat pupuk. Nah, yang saya lakukan adalah halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu. Para pemirsa channel YouTube 78 Farm di Jakarta, dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, sore ini saya mau mengecek lahan. Jadi ceritanya seperti ini. Saya kan sewa lahan itu di dekat kandang itu ada beberapa titik ya teman-teman. Karakternya ternyata beda-beda ya. Dan tanahnya asal muasalnya itu bukan sesuatu tanah yang subur ya. Karena dulu bekas tanaman tebu segala macam. Nah, ini ada beberapa kasus. Ya, oke, saya coba kupas ya teman-teman. Ini Gama Umami teman-teman, ini Gama Umami yang rumput ini posisinya medingkring teman-teman. Medingkring itu dia ada di agak tinggi ya, agak tinggi. Padahal lahan yang ini posisinya itu sedang over air teman-teman. Yuk dari samping. Nah, saya kasih lihat ini posisinya over air karena kemarin intensitas hujannya memang tinggi banget deh. Walah. Nah ini teman-teman, ini over air nih. Bentuknya seperti ini teman-teman, lahan over air ya. Jadi over air itu efeknya nanti rumput liarnya memang luar biasa. Nah, caranya bagaimana solusinya? Solusinya nanti tinggal kita buka lagi saluran airnya, karena saluran airnya kan pasti ketutup sama si rumput-rumput liar ya. Ya itu ada kangkungan, ada macam-macam lah itu. Nah, kalau sudah nanti kita perbaiki lagi rumputnya. Rumput yang masih ada kita maksimalkan dengan cara pemberian pupuk kandang atau pupuk yang tinggi N, urea segala macam gitu. Terus yang masih longgar kita tanami bibit baru. Nah, ini efek over air. Nah, bagaimana kalau nggak over air tapi tanah tetap basah? Ini hasilnya seperti ini teman-teman. Nih, ini posisinya tidak over air. Tapi tanahnya basah langsung hilang ya. Beda dengan yang bawah. Yang bawah itu basah tapi nggak hilang airnya. Nah, ini kalau yang basah tapi hilang airnya seperti ini. Bagus. Nah, ini lahan baru diolah kurang lebih baru jalan 1 tahun. Nah, saya kasih lihat lahan pertama saya nanam rumput itu ini teman-teman. Nih. Ini lahan pertama saya nanam rumput. Nah, ini lahan ini saya tanami rumput sudah dari 5 tahun yang lalu teman-teman. Jadi pas datangin rumput pakcong 5 tahun yang lalu. Nah, ini lahan pertama saya. Nah, apa yang terjadi dengan lahan ini? Lahan ini posisinya sekarang mulai terhimpit teman-teman. Terhimpit rimbunnya kanan kiri ya. Yang kiri ini Albasia, yang kanan itu Jati. Jadi ini pertama kasusnya adalah sinar matahari tidak maksimal. Oke. Yang kedua karena kemarin hujan, ini sempat telat pupuk. Nah, yang saya lakukan adalah potong ulang, pangkas ulang, terus tanami bibit baru. Nah, lahan ini sudah pakai metode penyiraman pupuk cair teman-teman. Nanti saya buatkan video khusus bagaimana kru kami mupuk cair. Ini pakai metode tanam rapat teman-teman. Metode tanam rapat ya. Satu titik tanam ini ada 2, ada 3 gitu. Nah, harapannya nanti ini kan Maret awal ya. Maret, April, Mei, Mei ini sudah panen lagi teman-teman. Nah, kondisi lahan seperti ini harus pupuknya top,
harus pupuknya top. Karena apa? Rumput itu ternyata rakus sekali makannya. Jadi kalau pakai metode pupuk cair, saya buka lahan, nanti kalau sudah seperti ini pupuk cairnya masuk, terus nanti tunas sekitar 10 cm pupuk cairnya masuk. Nah 1 bulan pupuk cairnya masuk gitu. Jadi 3 kali kalau pakai pupuk cair ya. Pupuk cairnya nggak beli, bikin sendiri, alatnya yang beli. Kebetulan saya beli alat semprot cuci motor, cuci mobil itu loh, terus selangnya bisa 100 meter teman-teman. Nah besok saya buatkan video sendiri. Nah oke, lanjut lagi teman-teman. Nah kalau ini kasusnya beda lagi teman-teman. Nih ini kasusnya adalah lahan sewa tapi sama pemiliknya diminta. Nah ini kan yang sering ditakutkan teman-teman, para calon peternak. Kalau sewa nanti diminta yang punya, bagaimana? Yang minta ya dikasih kok. Tenang saja, minta dikasih. Nah tapi kemarin ini teman-teman, saya sudah sewa ini 2 tahunan ya. Jadi dari lahan ini pun sudah nggak cuma balik modal ya, sudah untung lah, Ini lahan 1000 berapa ya, 1100 kalau nggak salah ya. Nah ini lahan agak gede teman-teman. Nah ini kalau yang ini kasusnya kemarin kan yang sebelah kanan ini pohon jabonnya belum dipanen teman-teman, jadi rimbun banget. Wah ini pertumbuhannya kurang. Nih ini perbedaan mencolok banget teman-teman antara yang lahan bawah kurang sinar matahari dengan lahan yang dengan titik tanam yang optimal. Nih ini contoh optimalnya teman-teman. Nih ini Gama Umami. Ini kan beda banget ya teman-teman antara pertumbuhan yang bawah dengan pertumbuhan yang atas. Yang atas ini posisinya tanahnya basah tapi airnya bisa les hilang gitu karena posisinya di atas. Dan ini kan kalau pagi dia masih dapat sinar matahari pertama kali. Nih, ini pertumbuhannya kan optimal nih. Ini paling umur sekitar 3 mingguan teman-teman, 3 mingguan. Yuk, jalan lagi teman-teman. Ini posisinya semua ada di dekat kandang ya. Memang sengaja saya sewa teman-teman, walaupun kondisinya berat, karena posisinya dekat kandang ya. Nah, saya punya lahan sewa lagi sebelah kanan ini teman-teman. Nah sebelah kanan ini kasusnya dia bisa buang air karena airnya bisa ke sebelah. Cuman dia dapat sinarnya kalau sore. Ini seperti ini nih. Ini baru dapat sinar nih, ya kan? Nah tapi pertumbuhannya bagus. Kenapa kok pertumbuhannya bagus? Karena kemarin dipupuk pakai sekam ayam. Dipupuk pakai sekam ayam teman-teman. Jadi hijaunya konsisten hijau ya kan, ya termasuk rumput liarnya juga subur ya. Nah ini sekam ayam itu seperti itu teman-teman, efek pupuknya seperti itu. Jadi dia cepet banget bikin subur, cuman cepet juga nanti habis. Jadi sepengalaman saya kalau pakai sekam ayam itu paling cuman 3 kali panen lah maksimal daya pupuknya ya. Jadi harus dipupuk ulang. Nah ini saya kasih lihat lahan yang posisinya awal muasalnya itu sangat-sangat tidak subur teman-teman. Sangat-sangat tidak subur, sudah disewa tebu, hasilnya pun jelek. Akhirnya saya putuskan sewa. Nah ini lahan ini adalah lahan sewaan yang kualitas tanahnya jelek sekali. Ini kendalanya panen ya bagus, tapi dia harus selalu over pupuk teman-teman. Kalau nggak over pupuk dia panennya nggak bagus. Nah kalau yang sebelah ini kemarin sudah dipupuk sekam teman-teman, jadi kelihatan seger hijau ya. Yang sebelah itu yang dekat pohon pisang. Ini sekarang saya rubah teman-teman menjadi kebun. Jadi nanti ini rencana mau dibuka semua teman-teman. Jadi rumput yang ujung itu juga hilang semua.
hilang semua, nanti jadi lahan ramban. Rambannya pakai ini teman-teman, nih ini namanya batang singkong karet. Batang singkong karet. Jadi ini full total, ini 1200, ini 1200, nanti full singkong karet. Nah, kalau yang sebelahnya ini lahan ramban saya, lahan indigo saya tanam sudah sampai sekarang itu berarti kurang lebih sudah 7 tahun ya. Sudah 7 tahun, sudah panen berkali-kali teman-teman. Wah, ini jadi andalan ketika musim ya penghujan iya, kemarau iya. Jadi pas kemarau pun hasilnya juga top ya, top. Nah, ini teman-teman. Ini nanti akan berubah menjadi lahan ramban. Seperti video-video sebelumnya, saya mulai ngajak teman-teman, begitu sudah punya over rumput, yuk kita mulai sedikit demi sedikit mulai swasembada ramban teman-teman. Jadi rambannya nanti yang mulai dibanyakin sehingga komposisi pakannya nanti bisa 50% ramban, 50% rumput. Namun kalau nanti rambannya sudah tumbuh dan produksinya bagus, maka akan bergeser menjadi 75% ramban, 25% rumput. Itu berlaku untuk kambing domba lah, karena apa teman-teman? Karena si kualitas rambannya ini kan nanti lebih bagus dibandingkan rumput. Nah, ini karena selain karena apa namanya? Hasil produksi rumputnya kurang sip karena kalau kemarau ini memang harus narik air ya teman-teman. Akhirnya saya ganti. Rugi nggak rugi teman-teman. Saya hitung-hitung nggak rugi. Jadi kalau teman-teman mau tanam singkong karet atau tanam gamal atau tanam indigo vera, itu tidak akan rugi. Karena apa? Karena kualitas dari pakannya itu di atasnya rumput, Nah, rumput tetap harus ada ya. Karena apa? Karena itu yang posisinya bisa cepat panen. Bisa cepat panen ya nanam rumput. Nah, tapi kan kualitasnya ibarat kata nasi lah. Bagaimana kita memposisikan lauknya ya ini. Lauknya ini. Bisa singkong karet, bisa seperti tadi singkong Papua, bisa indigo vera, kaliandra, segala macam. Ini karena lahan saya itu lahan ada di dataran rendah, panas teman-teman. Kalau untuk kaliandra kurang cocok. Kurang cocoknya itu tumbuh nggak tumbuh, itu kan masih banyak kaliandranya teman-teman. Cuman produktivitasnya kalah jauh dibandingkan dengan dataran tinggi yang sejuk. Dataran tinggi yang sejuk kaliandranya akan rimbun. Nah, ini kan tinggal dicarikan tanaman-tanaman yang nanti di musim kemarau pun akan optimal. Ini pola tanamnya, saya kemarin bilang sama Mbah Manap, ditanam jarak 1 meteran lurus, terus kanan kirinya itu 1 meteran teman-teman. Jadi nanti pemupukannya terpusat gitu, panennya pun tidak akan merusak rumpun. Nah, ini rumput pakcong yang lama pun saya instruksikan tetap biarin aja lah. Nanti kalau masih tumbuh juga bisa untuk pakan gitu. Nah, nanti lama-lama kalau rimbun juga akan kalah rumputnya. Nah, teman-teman, ini seninya nanam rumput ya, Kenapa kok saya berani seperti ini? Karena saya ada beberapa lahan yang lain posisinya pertumbuhannya luar biasa. Jadi beberapa lahan saya itu top sekali. Nah, untuk lahan-lahan yang minus, akhirnya saya putuskan untuk berganti menjadi ramban. Nah, ketika posisinya sudah oversupply rumput, maka lahan yang sekiranya tidak maksimal untuk rumput dirubah aja jadi ramban. Tuh, begitu dirubah jadi ramban, rambannya bisa variasi banget, maka teman-teman itu sudah menciptakan yang namanya green concentrat loh. Nah, jadi biaya pakannya nanti bisa ditekan dengan tetap menggunakan pakan yang nutrisinya bagus ya. Nah, bukan sekedar menggunakan limbah, misalnya tebon jagung kering gitu, enggak, tapi kita memang sengaja
sengaja adakan pakan-pakan yang kandungan nutrisinya tinggi. Nah, gitu teman-teman. Ini cerita saya sore ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang sedang dalam proses nanam, ayo disegerakan supaya kita bisa punya stok pakan yang banyak. Nah, nanti rambanya diperbanyak gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah berkenan nemeni saya sore ini jalan-jalan lihat lahan. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah subscribe semoga tayangan kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Sukses selalu untuk kita semua.